beli santan instan yang cair juga waktu itu, dan endingnya gue nggak inget berapa kali masukin santan ke masakan gue. Dan ya karena di resep tuh selalu ditulis kira-kira aja gitu, dan ya endingnya gue tetap beli santan instan lagi waktu lagi masak karena ya tetap kurang gitu. Dan satu hal yang pengen gue ceritain soal ayam yang gue beli tadi, yang gue beli buat oper sama rendangnya itu, waktu gue beli ayam itu kan cuma kayak 1 ekor atau sekilo gitu karena gue lupa. Dan entah kenapa otak gue pada waktu itu mikir, kalau gue yang masak, gue nggak mau masakan gue ada tulangnya sih ya, karena nggak bakal gue makan juga. Jadi pada waktu itu bener-bener gue pisahin daging dan tulangnya waktu nyuci ayamnya. Jadi bener-bener cuma gue kumpulin dagingnya aja. Dan abis itu gue mikir sih, ini sebenarnya gue goblok banget. Kenapa? Karena sebenarnya masih banyak sisa daging yang nempel ke tulangnya itu dan nggak ikut ke bawah. Jadi ya bisa bilang sebenarnya rugi bandar anjir, karena beratnya berkurang gitu. Dan karena berakhir juga dari ayam gue yang tadinya sebaskom gitu cuma sisa hampir semangkok anjir. Ya karena baik lagi ya gue cuma ambilin dagingnya aja. Singkat cerita, gue masak sayur ketupat duluan. Dan awalnya ya gue pikir ini cukup susah, tapi karena pada dasarnya buat gue sayur ketupat tuh makanan yang berkuah ya, jadi tinggal celup-celup aja sih kayak sayur labu yang udah gue potongin sebelumnya dan lain-lain. Gue menghindari penjelasan mendetail soal ini dan karena jujur gue juga udah lupa detail bahannya. Dan oh ya nggak lupa juga santan lagi yang gue pakai tuh lumayan banyak buat sayur ketupat doang ya. Dan ya malah berakhir gue beli lagi santan lagi, yang kali ini santan instan yang bubuk karena santan yang sebelumnya gue beli udah habis buat sayur ketupatnya ini. Jadi ya kurang buat opor sama rendang. Dan satu lagi karena waktu itu kan gue masaknya masih bulan puasa ya. Dengan berkaca ke emak gue, nyicipin buat masakan itu ya masih boleh gitu dan gak bikin batal puasa. Tapi waktu masak itu entah gue cicipin berapa kali kayaknya, entah jadi makruh atau malah batal anjir. Dan so far sayur ketupatnya cukup berhasil sepertinya menurut gue. Dan balik lagi, santannya malah kebanyakan sepertinya. Jadi agak kental gitu kuahnya. Dan tapi buat gue secara personal malah jadi enak sih. Atau ya karena gue masak sendiri jadi ya terasa enak gitu. Dan buat ketupatnya sendiri, karena ya gue masak biasa gitu di rice cooker, jadi ya nggak ada masalah sih. Dan 1 dari 3 list masakan lebaran gue sepertinya cukup berhasil. Dan ya tinggal 2 list terakhir yang pengen gue buat, opor ayam sama rendangnya. Awalnya kan karena gue pengen bikin opor ayam sama rendang kan ya, tapi ya setelah melihat ayam gue yang cuma semangkok, gue urungkan niat gue dan mutusin buat bikin rendangnya aja gitu. Dan ini cukup bikin gue heran juga karena sebenarnya karena pada dasarnya bahan buat bumbu rendang sama opor ayam itu kan sebenarnya mirip-mirip ya, entah kenapa gitu, atau karena link resep yang gue buka menyesatkan lah atau apa. Dan gue juga penasaran sih proses apa sih waktu masak tuh yang membedakan hasilnya gitu antara jadinya opor atau rendang, karena bahannya bener-bener mirip cuy. Tapi endingnya gue tetap ikutin sih bahan dan resepnya yang udah gue buat dari hasil riset gue. Dan intinya sampai diproses masukin ayamnya, dan singkatnya sampai juga diproses buat nungguin bumbunya itu kering gitu, kering sendiri. Dan ya terus dikasih air sampai kering lagi dan diulang-ulang sampai jadi rendang ya, ini kalau nggak salah inget gue, tapi ya gitu. Dan gue udah ngulang proses itu sekitar kayak 3 kali gitu, sampai ya tuang air sampai kering, tuang air sampai kering lagi. Dan tapi ya tampak nggak ada perubahan signifikan gitu, dalam konteksnya maksud gue kayak dia nggak jadi merah atau jadi hitam gitu sama ayamnya, dan malah cenderung jadi putih warnanya, jadi kayak opor ayam anjir. Dan gue uh, gue bingung, kompor gue juga bingung. Gue tanya Google nggak dapet keyword yang tepat. Dan gue udah masak rendang opor ayam ini cukup lama. Dan sebenarnya udah gue cicipin juga sih ya, enak sih menurut gue. Tapi meskipun nggak bisa dibilang mirip, rasanya itu nggak bisa dibilang mirip rendang atau ya opor juga. Uh, but at the end gue angkat juga itu pada akhirnya. Dan uh, gue buka puasa waktu itu diisi dengan ketupat sayur dan rendang putih bikinan gue sendiri.
Jadi begitulah kira-kira salah satu pengalaman masak gue yang entah bisa dibilang berhasil atau ya gagal. Dan gue pengen satu hal lagi dan ngomongin masakan lebaran tuh kayak ketika kita berkunjung ke kerabat atau apapun gitu ya dalam rangka silaturahmi gitu waktu lebaran, kan udah jadi tradisi ya, atau wajib banget gitu buat makan kalau ditawarin sama tuan rumah gitu biasanya. Dan awalnya gue cukup kesel dan heran sih, ya kali cuy, sebelum lu berangkat pasti kan udah makan dulu kan ya, terus kalau nolak pas ditawarin makan ya kagak enak lah. Dan nggak mungkin anjir lu datang berkunjung ke satu rumah doang kan ya, pasti datangnya berpartat atau apa ya, gimana nyebutnya ya, nggak mungkin lah lu keluar tapi datang ke satu rumah doang gitu. Bayangin perut lo yang diisi terus tiap kunjungan ke rumah-rumah, dan perut anak kosan miskin kayak gue apalagi nggak kuat ngebayangin sebenarnya anjir. Dan ya tapi karena setahun sekali ya, jadi gue tetap berusaha menghormati tradisi tersebut sih ya. Tapi setelah gue ngerasain masak buat lebaran sendiri ya, sebenarnya gue paham sih kenapa ada tradisi kayak gitu ya. Karena kalau masakan lebaran itu notabene porsinya nggak sedikit ya, jadi mau nggak mau ya udah pasti tawarin aja ke setiap tamu yang datang gitu, maksud gue. Dan itu juga menurut gue solusi yang baik gitu sih. Dan ya gue paham sih, karena faktanya masakan lebaran yang gue masak selama video ini waktu itu mostly berakhir basi anjir. Dan ya karena waktu itu sisa cukup banyak ya, karena ya cuma gue yang doang yang makan sendiri. Dan waktu itu cuman satu temen deket gue doang yang waktu itu kebetulan mampir dan ya nyobain masakan gue. Dan ya gue bersyukur juga sih dia tidak teracuni dengan masakan gue. Ya udah random banget pokoknya ya. Jadi gitu aja yang pengen gue ceritain di soal ya pengalaman masak gue. Sampai ketemu di video pengalaman gue selanjutnya. Terima kasih buat yang udah nonton. Mas, telur 2 kilo bisa? Nggak bisa. Oke. Jadi guys, bapak gua punya toko sembako yang mana bikin gua anak tukang sembako. Bah, gila, udah gua sebutin judul videonya. Pasti algoritma YouTube akan bahagia. Tapi ya serius deh, dari gua kecil banget, malah kayaknya dari sebelum gua lahir tuh ya. Bapak gua itu tuh kerjanya di toko sembako ini. Toko sembakonya ini tuh ada di samping rumah gua ya, dan bukan toko sembako yang gede, cuman kayak toko sembako samping jalan biasa. Tapi meskipun begitu, ini tuh toko sembako bapak gua, dan kadang-kadang emak gua jualan susu kacang di pasar. Itu tuh bisa cukup buat nafkahin gua dan 2 saudara gua lagi buat makan, hidup, dan sekolah gitu. Dan ya meskipun kita tuh jauh banget ya dari kata kaya, tapi karena emak dan bapak gua tuh dua-duanya kerja keras parah ya, jadi ya kita berkecukupan lah. Dan meskipun gua nggak kaya, terus gua juga nggak lahir dengan banyak privilege gitu ya, gua tetap bersyukur lahir jadi diri gua gitu. Kalau Tuhan ngasih gua milih 1 juta kali lagi gua mau lahir jadi apa, gua bakal 1 juta kali lagi milih buat lahir jadi diri gua sendiri. Mungkin minta jadi ganteng atau ya tinggi dikit lah ya, tapi ya sekarang dengan gua jadi YouTuber, ada penghasilan tambahan dari AdSense, dari endorse brand gitu ya, itu tuh udah ngebantu ekonomi keluarga banget sih sebenarnya. Jadi lebih aman dan lebih stabil aja sih. Tapi dulu dengan kita 3 bersaudara dan penghasilan orang tua cuma dari toko sembako dan jualan susu kacang, kalau misalkan toko lagi sepi atau jualan lagi nggak laku, ya adalah masalah ekonomi. Gak sampai kayak kita nggak bisa bayar listrik atau makan ya, cuman ya adalah susah dikit kalau misalkan pengen ke dokter atau nggak ya bayar uang sekolah gitu. Bahkan tuh ya, ini tuh gue ada cerita nih dari beberapa bulan yang lalu nih, cerita baru supaya lu bisa tahu nih keluarga gue tuh mindsetnya kayak gimana kalau misalkan soal duit. Bulan-bulan kemarin kan ada acara anime ya, gue ikut sama teman gue dan gue beli figur Gundam pakai duit gue sendiri, by the way, dari YouTube, bukan minta sama orang tua ya, bukan minta. Dan gue berharap ortu gue gak tahu sih harga Gundamnya berapa. Gue sih bilangnya mainan plastik 100 ribuan. Jadi kan kardus figur Gundamnya tuh gede banget ya. Gue dikasih kayak handbag kain gitu sama toko mainannya. Dan sampai di rumah gue udah capek, gue taruh kardus Gundamnya di lemari dan handbagnya gue buang. Dan lu tahu apa yang terjadi? Pas gue lagi istirahat di kasur, tiba-tiba emak gue teriak dari dapur, "Derek, kamu ya barang bagus dibuang. Kamu kira gampang nyari duit, hah?" Jadi ya itu handbag yang udah di dalam tong sampah diambil sama emak gue, dicuci, terus disimpan sama dia. Jadi ya sekarang emak gue kalau belanja ke pasar pakai handbag ada logo Gundam ya.
Dan ya sebelum gua mulai ya semua ceritanya, gua mau sedikit pengakuan dosa dulu nih. Dari dulu tuh ya, meskipun toko sembakonya pas di samping rumah gua, tapi gua nggak terlalu sering bantu-bantu sih di toko. Kayak kalau misalkan lagi rame banget ya gua datang ngebantu. Atau nggak kalau misalnya dipanggil ya gua ngebantu lah. Kalau misalnya dipanggil gua ngebantu. Dan di video ini gua mau ceritain tentang pengalaman gua bantu-bantu di toko. Gua sebenarnya udah di toko bapak gua tuh udah dari pas kecil banget ya. Udah dari pas SD awal-awal gitu. Tapi pas kecil gua lebih kayak ngerecokin gitu sih daripada ngebantu. Gue inget dulu pas kecil itu tuh kan kayak ada alat buat ngukur beras gitu ya. Itu tuh dulu suka gue tumpuk-tumpukin gitu. Gue jadiin kayak menara dari beras gitu kan. Dan abis itu alat yang buat ngeratain beras ya itu tuh suka gue pakai juga buat gambar-gambar gitu kan di atas berasnya. Ya pokoknya dulu tuh pas kecil gue suka ngerecokin lah di warung bapak gue. Dan gue mulai bener-bener ngebantunya tuh baru pas sekitar SMP-an sih ya. Jadi intinya kalau misalkan gue ngebantu di toko, itu tuh kalau misalnya ada orang datang, tanyain mau beli apa, ambilin barangnya, terus tinggal ambil pembayarannya. Simple sih, cuman gak segampang yang lu kira. Pertama tuh ya, orang biasanya mama sih lebih tepatnya mama. Biasanya mama kalau misalkan ke toko sembako, mereka tuh nggak cuman beli satu hal doang. Jadi orang tuh biasanya kalau misalkan belanja di toko bapak gua, mereka ngasih kayak kertas dan udah ada daftar gitu, kayak rokok 12, mie goreng 4, ayam bawang 8, terigu 2 kilo, dia yang setia 1, telur 1,5 kilo. Nah, itu baru satu orang. Dan kadang-kadang di jam tertentu, di hari tertentu itu tuh bisa rame banget. Jadi ya lu bisa kebayang sedikit lah itu ribetnya di mana. Dan nggak semua barang tuh ya, itu tuh kayak level kesusahannya sama gitu. Ada beberapa barang sembako yang kalau misalkan pembelinya bilang ke gua mereka mau beli itu barang, gua sih responnya oke bu, tapi dalam hati tuh anjir kenapa yang ini. Dan ini nih dua hal yang gua paling males kalau misalkan orang beli. Itu tuh pertama sabun cuci, dan yang kedua itu telur. Nih sabun cuci dulu ya gue jelasin. Di toko bapak gua itu tuh jual banyak banget jenis sabun cuci. Ada sabun cuci baju, sabun cuci piring, sabun cuci yang dipakai buat ngepel lantai gitu ya. Ya pokoknya gua ngomongin tentang itu semua lah. Kan rumah dan toko gua nggak gede ya, jadi ya nggak muat gitu kalau misalkan semua barang tuh taruh di toko. Nah, sabun cuci itu semuanya ditaruh di gudang sama bapak gua. Dan gudangnya juga nggak gede gitu. Jadi ya kardusnya tuh kayak saling bertumpuk-tumpukan. Nah, masalahnya dimulai ketika maksud gua ketika mama mau beli sabun cuci, itu tuh mereka nggak pernah spesifik, tau gak? Pasti selalu gitu ya, kayak mas mau mama lemon ya satu. Oke bu, abis itu gue jalan ke gudang kan. Dan oke, ini juga salah gue sih, soalnya gue juga selalu lupa nanya gitu ya. Mama lemon kan ada banyak ya, jadi ya gue balik lagi dong ke toko, gue tanyain, bu, mama lemonnya yang mana ya? Emangnya ada apa aja? Balik lagi gua ke gudang. Jadi mama lemon ada yang lemon, jeruk nipis, lime, green tea, sama charcoal bu. Oh banyak ya, baru tahu saya, baru tahu. Bisa dibawa ke sini nggak? Mau lihat dulu, soalnya takut salah beli saya. Oke bu, sebentar ya. Balik lagi ke gudang, angkat kardus, soalnya mama lemon kardusnya di paling bawah. Terus geser barang, dan balik lagi ke warung. Kayaknya yang jeruk nipis aja deh. Ibu beli satu aja ya tapi ya. Oh ya, ada yang ukurannya lebih kecil dari ini nggak? Balik lagi ke gudang, atur kardus, taruh yang tadi, ambil yang lebih. Nah, oke. Yang ini aja satu. Harganya berapa mas yang kecil? 10.000. Buset, mahal